Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya kira belum masuk. Saya udah mengerjain PR bareng-bareng tadi. Tadi saya masuk Monggo, tapi monggo, Pak baru Ustadz. belum ada yang masuk, jadi saya keluar lagi. Oh gitu. Saya udah buka dari tadi loh, Pak. Yang baru ibu sendiri saya keluar lagi. Oh iya, 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 iya. Ibu masih ngaji tadi. Oh iya benar. Enggak, silakan, Pak. Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang lain pada lagi safar, liburan anak sekolah. Cucu sekolah, bukan anak. Oh, udah banyak punya cucu. Sudah, sudah nenek-nenek semua sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi robba, wa bil islami dina wabil islami Islami dina, di Muhammadin nabiyya wa rasula. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allah Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, wa hifdhal mursalin wa khifdal wahifdzan mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita kerjakan bersama. Sudah dikerjakan? belum Nah, dikerjakan. kalau belum dikerjakan, sudah diintip-intip? Nah, Baru di print baru di print. Oh, ya, 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 ya. buat orek-orek. Oh ya, itu ayatnya salah ya. Mestinya ayatnya 44 ini. Oke, baik. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ada 12 kata di sini. Yang pertama apa? Apa itu? Harf. Harf. Har. Yang kedua, kula. Itu kula itu dari kata kul. Seperti Oh, kul huwallahu ahad. Seperti Katakanlah. oke. berarti Nah, sekarang Berarti kul fiil ya? itu, feel. fiilnya fiil amar itu ya. Jadi gini, kalau kul itu ada wawunya nggak? Ada. Enggak. Ngumpat ya Ustaz. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu Nggak birabbil ada. falaq. Nggak ada wawunya kan? Nah, Heeh. wawunya itu mati atau hidup? Wownya Mati. yang mana? Mati. Yang saat ini Ya, yang saat mati. ini mati. Mati, Kalau mati. kalau kul itu lamnya mati atau hidup? Lamnya mati. Mati. Dalam bahasa Arab itu kalau ada mati sama hidup maka harus dibuang wawunya. Kalau Hmm. kalau mati sama mati maksudnya, karena tidak boleh ada dua huruf mati berdampingan, nggak bisa dibaca. Nah, jadi kalau ada dua huruf mati berdampingan, maka huruf yang sakit harus dibuang. Ya, huruf yang sakit. Masih ingat kan huruf yang sakit ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Apa saja? Alif, waw, ya. Ya, alif, waw, dan ya. Huruf hijaiyah itu semuanya kalau nggak salah berapa? 29. Sembilan. Jumlah huruf hijaiyah itu 29, yang sakit 3. Berarti yang sehat itu 26. Hmm. Kebanyakan yang sehat ya daripada yang sakit. Nah, huruf-huruf yang sakit ini termasuk wawu. Dia harus dibuang kalau dia mati ketemu dengan huruf lain yang mati. Dalam satu kata ya catatannya. Nah, berarti kalau hidup atau tidak mati, ya dia muncul kembali. Seperti ini, kasus ini. Ula.
Lamnya hidup nggak di sini? Hidup. Lamnya hidup kan? Iya. Lamnya hidup. Nah, karena hidup maka wawunya ada lagi. Tapi kalau alifnya itu nggak ada, itu lamnya itu hidup fathah karena ada alif di belakang. La, gitu kan. Tapi kalau seandainya itu nggak ada alifnya, itu lamnya mati. Karena kalau lamnya mati, wawunya pasti hilang. Full, ya seperti full, full huwallahu ahad. Nah, itu nanti ya. Dulu sudah pernah sih, tapi kemudian karena masih bingung, jadi saya tarik lagi. Nggak kita lanjutkan untuk sementara. Nanti kalau sudah yang lain sudah pada kuat, istilahnya teorinya sudah di luar kepala lah, bukan di luar kepala hilang, di luar kepala nyantol gitu. Nah, nanti akan kita lanjut lagi Maksudnya dengan, itu kan ya Pak Ustadz, kaidah-kaidah itu kan. iya betul, yang Oh, sudah, kaidah. Tadi norma yang diceritain, norma yang banyak yang diberikan Pak Ustadz, tapi belum dibahas memang. ya Karena alasannya ya yang lain kuatin dulu, baru nanti kita bahas yang itu gitu ya. Ya, oke Pak. dulu pernah ya beberapa kali gitu, tapi kayaknya masih berat ya gitu ya sudah nggak jadi dulu. Ntar aja. Tahan dulu. Nah, iya, kondisional. Jadi, Terima kasih tapi pengertiannya Pak Ustadz. tapi ya gambaran dasarnya seperti tadi itu. Jadi kita harus membagi bahwa huruf itu ada yang sakit, ada yang sehat. Nanti kalau terus kemudian secara umum di kaidah manapun ya, kita tanpa kaidah aja dulu. Pokoknya kalau ada huruf yang apa namanya yang sakit itu mati, ketemu dengan huruf mati lagi itu pasti dibuang. Nah, karena pada dasarnya di dalam bahasa Arab itu tidak bisa ada dua huruf mati itu nggak bisa. Jadi harus Nggak bisa dibaca. nggak bisa dibaca. Solusinya kalau dalam satu kata dalam satu kata yang sama, kalau itu adalah huruf yang sakit pasti dibuang. Tapi kalau beda kata, misalkan ada dua kata berdampingan, kata yang pertama terakhirnya mati, kata yang kedua huruf pertamanya mati. Ya kan? Kata yang pertama yang akhir belakang mati, nah huruf kata berikutnya ternyata yang depan mati, kan ketemu dua mati. Nah kalau seperti itu bukan solusinya bukan membuang karena sudah beda apa ya beda beda istilahnya bukan satu rumah itu sudah beda rumah tetangga, maka harus butuh toleransi. Toleransinya adalah dengan mendatangkan harokat darurat bantuan gitu. Itu kaidah umumnya seperti itu. Nah, jadi kalau sudah beda kata pasti harus ada bantuan, ada harokat bantuan ya. Harokatnya itu sebenarnya bukan harokat yang sebenarnya, harokat yang semu. Nah, baik. Jadi itu nomor dua ini ula adalah fi'il ya. Fi'ilnya fi'il amar. Fil, Ini fil madi. Amar. fi'il amar. Fi'il amar. Amar. Ya, fi'il amar. Artinya asalnya kul ya. Kenapa kul itu nggak ada wawunya? Karena lamnya mati. Nah, sekarang kenapa ula itu wawunya kok ada? Ya, karena lamnya hidup. Ya, karena lamnya hidup. Baik. Kemudian nomor tiga, alifnya sendiri. Sebagaimana kita tahu kalau ada fi'il, ada alifnya. Alif itu berguna untuk apa Oh biasanya? iya. Oh, Untuk dua, orang kedua ya. berarti alif itu kategorinya apa? Isim, fi'il atau harf? Kalau Isim. menunjukkan isim, Isim. karena Isim. dia adalah domir kan? Domir. Iya. Kata ganti untuk orang dua orang maksudnya ya, untuk dua orang. Namanya alif apa? Oh, orang dua. Namanya alif apa yang untuk menunjukkan dua? Oh, itu dia. Ada. Alif. Lupa namanya. Alif Alif kayak tasniyah. inget tasniyah. Ya, namanya alif Ya. tasniyah. Tasniyah itu dua. Jadi alif yang menunjukkan dua itu alif tasniyah. Dan alif tasniyah itu termasuk isim domir. Ya, alif tasnya itu, dan alif tasnya itu hanya ada di belakangnya fi'il, baik fi'il madhi, mudhari maupun amar. Jadi nggak ada alif tasnya itu di isim itu nggak ada. Jadi kalau ada dua orang kok ada alifnya di isim itu bukan alif tasnya, itu alif tanda i'rab rofa. Seperti muslimani itu kan alif kan? Tapi alifnya itu bukan alif tasnya namanya. Itu alif tanda rofa.
Karena kalau Hmm. muslimani itu kalau rofa muslimani, kalau jar muslimaini, berarti kan nggak pakai alif lagi. Ya. Jadi alif yang di situ, alif yang di isim itu adalah tanda i'rab pengganti dhamma. Tanda i'rab rofa untuk isim yang bermakna dua, isim tasnia. Isimnya yang namanya tasnia, tapi alifnya bukan alif tasnia. Itu alif untuk tanda i'rab. Ya, nah, jadi yang dinamakan alif tasnia itu pasti menjadi fa'il dari sebuah fi'il, menjadi subjek dari fi'il. Berarti pasti nempelnya di fi'il. Semuanya, baik di fi'il madhi, bisa di fi'il mudhari maupun fi'il amar. Jadi kalau ada fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari, kalau ada alifnya di belakang yang bukan kata dasar, maka alifnya itu namanya alif tasnya. Dan itu dhamir semuanya. Nah, baik. Sekarang nomor 4. Nomor 4, la apa? La ini. Harf. Harf. Harf apa? Harf jar. Ya. Ya, harf jar. Kemudian nomor 5, hu. Isim. Isim. Isim dhamir. Kemudian nomor 6, qaulan. Isim. 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 Kemudian layyinan. Nomor 7, Isim. 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 Karena ada tanwin. Kemudian nomor 8, la'alla. eh, harf. Harf apa? Nggak tahu. Tahu dari mana itu kalau itu harf? Eh, Setelah isim itu ya. Ya, kelompoknya siapa? La'alla. tahu artinya agar. Agar, ya. Kelompok siapa? Apa? Kelompok mana ini? La'alla itu. Kelompok apa? Agar. Nah, sebentar. Kelompok Ayo, kelompok mana? Nah, sebentar. Gerombolan mana nih? La'alla. Nah, sebentar. La'alla. Barangkali nanti ingat kalau ditampilkan. La'alla gerombolan apa? Gerombolan Laisa bukan? Bukannya. Ngarang. Hmm. La'alla. nafi itu ya Pak? Bukan. Kan. Bukan. Masih ingat jumlah ismnya kan? Jumlah ismnya. Kalau Nah, ya betul. jumlah ismnya itu kan mubtada khobar. Ya. Nah, mubtada khobar itu bisa dimasuki gerombolannya kana, bisa juga dimasuki gerombolannya inna kan gitu. Oh, Kalau gerombolannya iya kana itu karena ini, kalau gerombolannya inna itu ini. Oh Sehingga, iya, gerombolan Ina ya. nah, ini La'alla. kelompoknya inna nih adalah Allah, jadi itu. Jadi kalau kalau inna itu butuh apa? Kalau inna dulu, inna itu butuh apa? isim ina. Dan Dan kobar Ina. nah, oke. Jadi ada isimnya, isim inna, ada khobar inna. Nah, kalau inna seperti itu cara cara kerjanya, maka yang lain juga sama. Berarti la'alla juga butuh apa? I- Butuh Isim La'alla. isim la'alla dan butuh ombak. khobarnya la'alla. Nah, itu Kobar kerjanya. La'alla. Nah, jadi kalau tergantung ininya, tergantung pimpinannya ya. Kalau inna seperti itu, Hmm, yang lain juga seperti itu. Dan inna itu Oke. kelompoknya nggak banyak. Cuma 6 ya. 6 itu dua ini sama. Inna sama anna itu sama. Hanya beda di apa namanya pemberian baris ya pada hamzahnya. Inna sama anna, kasrah sama fathah. Pada dasarnya sama. Hanya beda penempatan. Kalau inna biasanya di depan, di terdepan dalam sebuah jumlah, dalam sebuah kalimat. Kalau anna itu biasanya di tengah-tengah. Tengah. Ya, ada diselipkan di tengah itu biasanya. Nah, Kak Anna juga sebenarnya mirip-mirip Kak Anna ini. Jadi sebenarnya ini Kak Anna itu terdiri dari dua kata, tapi sudah dianggap menjadi satu kesatuan. Asalnya K sama Anna. K itu kan artinya seperti. Tadinya K itu adalah harf jar. K seperti. Jadi kalau Kak Anna artinya apa? Seperti sesungguhnya. Nah, Ina. seperti iya betul. Sesungguhnya Seperti sesungguhnya itu kalau disingkat itu nah, artinya seolah-olah. Nah, gitu.
Seperti sesungguhnya itu berarti seolah-olah, seakan-akan. Artinya ya. Jadi inna, anna, ka'ana itu senyawa sebenarnya. Inna, anna, ka'ana. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya, hanya beda penempatan. Kemudian ka'ana sebenarnya itu, kalau di pretel itu sebenarnya ada dua kata. Yang pertama ka, yang kedua itu anna. Jadi kalau ka itu adalah tadinya harf jar, yang artinya seperti. Kemudian dikasih anna, jadi seperti sesungguhnya. Nah, karena sudah dianggap satu kesatuan, maka cara memaknakannya langsung aja ke anna seolah, seakan-akan. Itu ke anna. Kemudian lakinna, lakinna itu artinya tetapi. Lakinna sama lakin itu sama, ya. Artinya tapi kalau lakin nonnya disukun itu tidak berfungsi, ya. Lakin lakinna itu dia berfungsi. Berfungsi itu maksudnya bekerjanya sama seperti inna. Tapi kalau sudah lakin itu tidak berfungsi lagi. Cuman maknanya masih sama, cuman fungsinya sudah tidak ada lagi. Itu bedanya kalau kita ketika baca Quran ada lakinna sama lakin, itu maknanya sama. Hanya beda pada apa namanya? Yang kalau lakinna masih berfungsi, kalau lakin sudah tidak lagi berfungsi, tidak lagi bekerja, gitu. Sudah pensiun lah itu. Jadi tidak lagi bekerja sama seperti sebelumnya ketika bertasydid. Nah, yang kedua, yang terakhir inilah Allah sama lagi itu sebenarnya lawan apa ya? Lawan kata sebenarnya. Sama-sama untuk pengharapan. La Allah itu untuk pengharapan, laita juga untuk pengharapan. Bedanya, kalau la Allah itu pengharapan yang possible, yang mungkin terjadi, kalau laita itu adalah pengharapan yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Itu bedanya. Nah, kalau makna ininya dalam di lapangannya Allah itu agar atau supaya bisa juga kalau misalkan itu dikaitkan dengan Allah mudah-mudahan. Nah, itu Allah bisa agar supaya atau mudah-mudahan kalau berkaitan dengan Allah pengharapannya. Kalau laita andai kata. Oh, andaikan. Oh Jadi ya, itu kan impossible. impossible. Mimpi, mimpi, mimpi. Mimpi. Andai bulan jatuh dari langit. Itu pakai laita. Jangan pakai la'alla, nggak mungkin. Kecuali kalau kiamat. Oh ya. Iya, andai bulan jatuh dari langit itu nggak ada. Makanya harus pakai laita. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya laitani kuntu turaba. Akhir dari surah An-Naba itu kan adanya. Ya laitani kuntu turaba. Itu adalah harapan kosong bagi penghuni neraka. Itu kata-kata penghuni neraka. Ya laitani kuntu turaba. Hmm. Andaikan aku menjadi debu saja. Maksudnya apa? Penghuni neraka itu kan ketika disiksa itu kan hancur kan, tubuhnya hancur. Ketika hancur apa? Apa yang terjadi? Hidup lagi. Lagi. Utuh, utuh lagi. Betul lagi. Begitu baru utuh dihajar lagi, hancur lagi. Jadi debu Full lagi. saja. Pengennya Hmm. jadi debu aja, nggak jadi lagi itu satu. Nah, pengennya dihajar sekali, udah jadi debu aja. Ya laitani kuntu turaba. Nah, Ya mengharapkan andai aku jadi debu saja, sekali hajar selesai. Nggak mengalami sakit lagi. Nah, itu. Makanya pengharapan yang tidak pernah mungkin terjadi itu adalah menggunakan malaikat. Jadi biar gampang ingat ya. Dan selama ini kan kelompoknya ini 6, tapi apa nggak tahu. Jadi biar gampang ingat itu kita bagi begini. Jadi inna, anna, ke anna itu senyawa. Jadi ada aroma innanya di situ. Yang artinya ada sesungguhnya gitu. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya, bedanya hanya di penempatan. Kalau inna di depan, kalau anna biasanya di tengah-tengah kalimat. Kalau ka'anna itu sesungguhnya juga, cuma ditambahi
K, harf jar. Harf jar itu K itu artinya seperti. Jadi kalau ka'anna berarti seperti sesungguhnya. Kalau diringkas itu ya seolah-olah, seakan-akan. Nah, lakinna atau lakin kalau dulu Tetapi. ya kalau waktu masih muda dulu sering nonton film India itu sering ada di ucapan kata lakin karena memang Hmm. bahasanya mirip. Satu rumpun maksudnya. Bahasa apa namanya? Bahasa Urdu ya. Bahasa Urdu dengan bahasa Arab itu satu rumpun. Bahasa Urdu, bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Arab itu rumpunnya rumpun Semit. Satu rumpun. Jadi banyak kata-kata yang mirip-mirip, bahkan sama. Lakin. Nah, untuk lakin dalam di Al-Quran khususnya, atau di dalam bahasa Arab pada umumnya, ada yang ditasydid, lakinna, ada yang lakin. Maknanya sama. Bedanya ada di cara kerjanya. Kalau lakinna itu masih aktif, belum pensiun. Tapi kalau lakin itu sudah Hmm. pensiun, udah nggak berlaku lagi itu. Ya, apa namanya isim lakin itu nggak ada, nggak usah dicari isimnya, nggak usah dicari khobar. Jadi kalau lakin dia sukun itu hampir mirip seperti istiqnaf, ya nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain itu tidak punya pengaruh apapun pada kalimat secara i'rab. Tapi kalau lakinna itu punya pengaruh karena dia masih aktif, masih bekerja. Karena nunnya masih tasydid itu sama seperti inna, gitu kan? La inna. Nunnya masih tasydid. Kalau sudah mati, ya namanya mati nggak bekerja kan? Masa Iya. ada mati bekerja, atau mati bergerak gitu kan? Jadi kalau sudah lakin, nunnya sukun, nunnya mati, ya sudah selesai. Tidak punya pengaruh pada kamu. Hmm. Kemudian la'alla sama laita tadi itu sama-sama pengharapan, bedanya di la'alla itu pengharapan yang mungkin terjadi atau bahkan bisa terjadi. Kalau laita tidak pernah mungkin terjadi. Maknanya la'alla itu agar atau supaya atau juga bisa mudah-mudahan. Kalau laita itu artinya ya andai kata, mengandai-andai sesuatu yang tidak pernah mungkin terjadi. Jadi cuma 6 sebenarnya. Jadi kalau diringkas cuma ya dua kelompok tadi. Inna anna ja'na lakinna terus laita. Tadi kalau artinya lakinna ada Ustaz Tetapi akan. ya tetapi. Jadi lakinna sama lakin itu sama. Artinya masih sama. Cuman cara kerjanya yang sudah beda. Kalau lakin masih aktif bekerja, kalau lakin yang namanya sukun mati ya sudah nggak bekerja lagi. Tidak punya pengaruh pada kamu. Kalau lakin masih punya pengaruh. Jadi maksudnya gini, ingat tanpa menghafal itu. Ya, ya, kalau saudaranya ini apa saja misalnya, ya ingat tapi nggak usah menghafal. Cukup Iya. apa namanya dipahami tadi aja. Apa, inna annaka anna itu satu inilah, satu nafas lah ya. Karena semuanya masih ada inna annanya. Lakinna juga kita ingat-ingat ada lakinna ada lakin. Kalau lakinna itu masih berfungsi, kalau lakin sudah tidak berfungsi lagi. Cuman maknanya yang dipertahankan. Arti masih sama. Tetapi la'alla sama laita itu pengharapan, yang la'alla yang banyak di Quran itu kan la'alla kan, daripada La'allakum laita lait. tattaqun. Ah, itu itu optimisme ya. Jadi kalau la'alla itu adalah satu satu sikap optimis karena mungkin terjadi. Kalau laita itu udah orang-orang ngelamun itu. Jadi pengharapan yang mustahil terjadi itu laita. Sama-sama mengharap, cuman mulai la'alla itu mungkin terjadi kalau laita itu tidak mau. Ya. Nempel ya kira-kira ya. Insya Allah. Ya, ingat-ingat tadi aja. Jadi nggak usah inna anna itu alamat lupa biasa. Kalau di apal-apal. Alamat lupa. Iya. Iya.
Cuman diambil ininya aja, alurnya saja. Oh, inna ada anak itu satu. Terus lakinna lakin, sama laita la'ala. Nah itu aja. Wa Allah laika. Dan ini ya, inna itu kan harus kan. Ya. Nah, karena inna harus maka kelompoknya semuanya harus, termasuk la'ala tadi. Jadi tergantung pimpinannya aja. Kalau pimpinannya harus ya semuanya harus. Kalau pimpinannya fi'il ya fi'il semua. Jadi tergantung. Ya, sudah, kembali kita ke tadi. Oke, jadi sampai la'ala ya, nomor 7. Oh ya, nomor 8 sekarang. Jadi la'ala itu adalah harf. Harf. Nah, kemudian nomor 9. Isim. Isim. Isim apa? Domir. Isim dhamir. Isim Kalau dhamir. kalau saya tanya ini, hu itu isim dhamir. Isim dhamir itu termasuk yang mabni atau mu'rab ya? Bisa Innahu Mabni. mabni. Mabni apa kalau hu ini? Mabni apa? Ini mabni do Mabni mabni dhammah. domah domah. Mahal apa? mahal inallah inna inallah Mahal apa? inallaha ya inallaha apa Ya. inallahu Nawaha. kanallahu inallaha nasab Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? karena dia isim la'alla. Nah, itu isim la'ala. Karena isim. Karena, Oh, karena isim la'ala. karena dia saudaranya Inna kan tadi kan? Jadi Saudara sama. Inna. Ini memperlakukannya sama. Cuma tinggal diganti Inna sama la'ala gitu aja. Jadi hu isim dhamir baris muttasil mabni dhammah mahal nasab karena menjadi isimnya la'ala. Oke, terus yatadzakkaru nomor 10. Yatadzakkaru ini apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari apa? Dikejar terus. Mudhari apa? Mudhari itu ada berapa macam? Af'al khamsah. Ada afal khamsa, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Pilih dari 3 itu. Ini yang mana? Kalau afal khamsa itu, lihat belakangnya. Ada nggak belakangnya wawu atau alif atau enggak? Kalau nggak ada, pilihannya cuma 2. Jadi 3 itu, afal khamsa itu kalau di belakangnya ada So, setelah huruf so, terakhirnya. Tapi kalau nggak ada, maka afal khamsa itu harus dieliminasi. Tinggal 2. Mau sahih akhir atau Sohih mu'tal akhir. akhir. So, Nah, sahih sohih akhir. akhir. Kenapa dinamakan sahih akhir? Karena huruf terakhirnya sahih. Sehat. Sahih itu sehat. Ro itu kan sehat. Yang sakit kan alif, bau atau. Nah, sekarang oke, sudah ya. Yang ke-11. Au, apa au? Au itu apa au? Artinya dulu. Au itu apa artinya? Au itu atau, bukan? Atau. Atau Ya, betul. Atau. Kalau begitu, au itu termasuk isim fi'il atau harf? Isim. Nah, harf. Isim. Harf. Nah, harf apa? Harf nyambung ya? Atau Harf ya? atau. Ya, harf Oh, atau. Ya, jadi ini Atau kawan-kawannya wa juga. Kawannya temennya sama. wah. Ya, temennya wa itu harf atau. Gerombolannya wah. Sama-sama harf atau. Kemudian yang 12, yaksha. Apa yaksha? fi'il. Yahsya. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Sama fi'il. Fi'il Mudhari. mudhari. Fi'il mudhari apa dari 3 itu? Sohi. Akhir. Yang huruf terakhirnya sakit. Sakit. Itu hurufnya terakhirnya apa ini? Ini huruf apa ini? Alif. Alif. Oke. Alif itu sakit atau sehat? Sakit. Nah, Sakit. berarti namanya? Tadi apa? Yang sakit. Tadi sohi Sahih.
Mu'tal akhir. Muhtal Mu'tal Muhtal akhir. 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 Kan ada sohih akhir, ada mu'tal Muhtal. akhir. Coba ini. Tadi kula itu dari kul ya. Mm-mm. Kaulan sama artinya. Kula katakanlah. Tapi yang diperintah siapa? Berapa orang? Dua orang. Kalau Lalu kul katakanlah satu orang. Karena nggak ada alifnya. Tapi kalau kula yang diperintahkan berapa orang? Dua orang. Dua. Kalau kulu berarti yang diperintahkan berapa orang? Lebih dari dua. Nah, lebih dari dua. Katakanlah kalian kan gitu. Jadi ini katakanlah kalian berdua. Kalian berdua di sini maksudnya adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Hmm. Nah, Oh, Nabi Musa sama Nabi Harun diperintahkan Allah, mereka berdua ini. Ada kula sama kaulan ini sama artinya ya. Perkataan. Ini namanya maf'ul mutlak. Kalau ada isim yang sama dengan kata dasar fiilnya di depan, itu untuk menegaskan. Katakanlah dengan perkataan, ada dengannya. Katakanlah dengan, Mm-mm. ucapkanlah dengan ucapan. Katakanlah dengan Mm-mm. kata. Oke. Layinan. Perkataan. Layin. Layin itu lembut. Lemah lembut. Hmm. Hmm. Kalau la'ala tadi agar kan? Agar Yatadzakaru itu ingat atau zikir. mengambil zakat, ingat zikir. ya dari kata ingat Mengingat. atau bisa mengambil pelajaran. Yakhsha Oh. itu takut. Yakhsha artinya takut. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun. Jadi hu Ya, di sini maksudnya Fir'aun. Agar Hmm. dianya itu dia Fir'aun. Ya tadzakaru dianya dia Fir'aun. Coba diartikan dengan modal apa? Arti tadi coba diartikan. Maka kalian berdua, zakat, katakanlah kalian zakat. berdua Hmm. Lalu kepadanya, pada siapa? kepada pada Fir'aun, Kaulan, Oke, qaulan layyinan. dengan dengan perkataan yang lembut, perkataan yang lembut Nah, la'allahu agar dia agar supaya dia yatadzakkaru mengingat atau mengingat, diingatkan dia atau mengambil pelajaran mengambil atau, mengambil pelajaran, pelajaran, au atau yakhsha atau atau tadi apa menjadi ya? atau Yakhsha. takut. takut, Hmm. atau Ya, menjadi yakhsha itu takut. Fir'aun itu orang kuat atau orang lemah? Kuat. Nah, kalau Kuat. menghadapi orang kuat itu jangan kasar-kasar ngomongnya. lembut ya. Nah, itu iya. Kalau orang yang punya power, punya kekuasaan, kalau kita ngomong itu jangan pakai bahasa yang keras, jangan pakai bahasa Hmm. yang mengancam. Orang dia kuat kok. Nah, Bahasa kalau kita ninja. kita Yang kenceng-kenceng lembut. dia pakai pakai kekuasaannya kan selesai. Justru orang yang punya Ya, kuasa, orang yang kuat itu dia akan apa ya, akan punya kesan yang berbeda kalau ucapannya itu qaulan layyinan, harus dengan kaulan perkataan yang lembut. sadida, kaulan layyin. Kalau orang yang sudah posisinya tinggi itu kalau ditinggiin dia makin tinggi. Kalau diambil bawahnya dia akan bisa bisa juga malah memperhatikan. Nah, itu ya apa namanya psikologi orang berkuasa itu seperti itu. Jadi Allah sudah ajarkan kalau menghadapi orang macam Firaun itu harus qaulan layyinan. Jangan pakai kenceng-kenceng kalau ngomong. Lemah lembut aja itu justru Ya, malah diperhatikan. hal lembut. Oke, baik. Berikutnya ya. Masih seperti biasa. Mufrad, tasnya jamak tapi mudhof. Kita bikin rofa, jar sama nasab. Sekarang tunggal mudzakarnya pakai rofa. Bacanya Mustahikunna hmm, ka mustahiku zakah. zakati. Zakat, Mustahiku. Mustahiku Mustahiku zakati. zakati. Kalau jar, Mustahiqiz zakah. eh, Jakarta. zakatinya tetap ya, karena mudhof ilaih. Ya, Yang berubah itu yang di sininya nih, yang saya kasih merah tuh. jadi Kemudian kalau nasab, mustah, mustahiqaz zakati. nah artinya kalau masih isi mufrad masih menggunakan tanda biasa, rofa pakai dhamma, jar pakai kasroh, nasabnya menggunakan fathah.
Nah, sekarang kalau tasnya, kita tahu kalau tasnya itu kalau rofa menggunakan alif, sedangkan jar sama nasabnya menggunakan ya. Ya. Cuman yang biasa terjadi adalah alif itu disertai nun, misalkan seperti nih, muslimah nih, gitu kan. Kemudian kalau jar, ya-nya pun ditemani nun, muslimah ini. Nah, tapi kalau mudhof maka nunnya harus dibuang. Sehingga kalau tasnya bagaimana? Kalau rofa di sini? Mustahil zakati. Mustahiqqaz zakati. Ada alifnya ya. Kemudian kalau jar sama nasab ini sama nih. Qayyi. Nah, Mustahiqayyi zakati. Qayyi. mustahiqqayiz zakati. Mustahiqqayiz zakati. Baik. Sekarang jamak. Jamak itu menggunakan wawu kalau rofa dan menggunakan ya bila jar sama nasab. Kalau dimudhofkan maka rofanya menjadi Mustahiquz zakati. mustahiqqu tapi ada wawunya ya. Kemudian kalau jar sama nasab sama. Gimana bacanya? Mustahiqiz zakati. Oke, mustahiqiz zakati sama mustahiqiz zakati. Sekarang yang muannas, yang perempuan. Rofa bunyinya. Mustahiqatuz zakati. Ya. Kalau jar, Mustahiqatiz zakati. kalau nasab, Mustahiqatuz zakati. mustahiqqataz zakati. Mustahiqon. Ya, hidup. Mustahiqqata ya. Nah, sekarang untuk rofa tasnya gimana? Ada taknya ya. Zakati. Mustahiqqataz zakati. Sekarang kalau jar sama nasab gimana? Mustahiqoi. Ada taknya, ada taknya. Ditambah Mustahiqatani. ya, mustahiqqatayiz zakati. Ada taknya. Ini yang membedakan muannas sama mudzakkar tadi di atas. Taini. Oh iya, taini. Nah, sekarang jamak muannas. Biasa sih ini. Tinggal dipanjangkan taknya dibuka. Mustahiqatuz zakati. Zakati. Kalau jar sama nasab sama nih. Mustahiqatiz zakati. Mustahiqatiz zakati. Yang seperti ini kan untuk antisipasi ya, kalau memang dimudhofkan gitu ya, karena memang ada beberapa di Al-Quran itu ternyata tasnya atau jamak mudzakkar itu dimudhofkan, jadi biar nggak nyari-nyari nonnya kemana gitu kan, artinya mustahiqoni kok ninya nggak ada, nah, maksudnya biar biar nggak usah nyari nonnya, sudah terbiasa begitu. Sekarang pola-polanya nih, yang 3 huruf dan lebih dari 3 huruf. Yang pertama itu 3 huruf. Rumusnya A sama A. AA. Rumusnya AA. AI ya? AA. AA. Konaha. OIA. Konaha. Yak. Terus Yak. yak. Yaknihu. Yaknahu. 3 bukan 2 ya, 3. Kalau 3 itu A sama A. Oh ini AA ya? Ya, AA. Yaknahu. Yaknahu. Terus kalau fi'il amarnya. Fi'il amarnya Iknah. Kemudian mana subjeknya? Qanihu. Qanihun. Oke, kalau mana objeknya? Makanun. Menunjukkan tempat waktu. Makanahun. Ya. Sekarang ini 3 lagi, AA lagi. Mudhari'nya Yaqda'u.
Yaqza'un. Yaqza'u, ya, yaqza'u. Ya, Kemudian fi'il amarnya ik, Iqza. ya, yaqza', ya, yaqza'. Makna subjeknya Qazi'un. Qazi'un. un, isim makna objeknya ma, Maqzu'un. un, maqzu'un. Zu'un. Tepat waktu mak, Maqza'un. Maqza- oke, Maqza'un. maqzu'un. Berikutnya ini polanya dua AI, nah itu baru AI. Ai. Berarti AI. qalafa. Qalafa. Qalafa, mudhari'nya AI. Yaqlifun. Yaqlifu. Yaqlifu, ya, ya, yaqlifu. Kemudian fi'il amarnya iklif, Iqlif. Yaqlif. iqlif. Kemudian makna subjeknya Qalifun. Qalifun. alifun. Kalau makna objeknya ma'zufun, Maqlufun. maqlufun. Kalau tempat waktu ma, Maqlifun. lafun, maqlifun. Maqlifun. Jangan ikut atasnya, ya, ikut ininya, ikut mudhari. ya, Ya, ikut Ikut mudhari mudhari. ya. Ya, Mudhari. salah kalau ngikut atas salah ngikut itu. ya, benar. Oke, ya. Berikutnya, sekarang yang lebih dari 3 huruf, ini berapa huruf? 4. 4. Oke, 4 badanya. Kalau 4 badanya, Anaha. aqnaha, ya. Nah, Kalau apa namanya? Kalau 4 huruf itu pasti kalau mudhari'nya selalu awalnya dhamma. Yu. Yu apa? Kalau begitu yu, Yuqnihu. yuqnihu. Oke, terus fi'il amarnya. Aqnih. Oke, aqnih. Masdarnya. Darnya. Ya, kalau ada hamzah pasti Ikrani. hamzahnya kasroh, kemudian sebelum terakhirnya tambah alif. Iknahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada hamzahnya itu kalau masih fathah harus di kasroh, tapi kalau sudah kasroh ya sudah biarkan. Yang penting kasroh hamzahnya. Kemudian nanti kalau berawalan hamzah itu pasti huruf tengah, huruf sebelum terakhir itu pasti harus ada alifnya, panjang. Nah, kebetulan di sini hamzahnya cuma satu. Nanti kalau ada contoh lagi di berikutnya, kalau ada hamzah pasti ada panjang sebelum terakhir. Itu pasti. Oke, sekarang makna subjeknya ada mu. Mut- Muqnihun. Muqnihu. Kalau makna objek sama makna Muqnahun. ini sama ya. Muqnahun sama. Sekarang huruf aslinya apa saja? Qaf. Nun. Ha. Oh, non sama. Sekarang ini yang berawalan tak ya, yang berawalan tak itu pasti berapa huruf? Kalau fi'il madhi ya, kalau fi'il madhi kita bicara fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berawalan tak itu pasti berapa huruf? 5. 5. 5. Nah, pasangannya kan tambahannya pasti 2 kan kalau lima. Kalau tak itu cuma 2 pilihan, tengahnya pakai tasydid atau tengahnya pakai alif. Cuma 2 pilihan. Ini kalau ini pakai Berarti apa? ini tasdid. Tasdid. Kalau pakai tasydid berarti bacanya apa? Taqadza'a. Taqadza'a. Oke, taqadza. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yataqadza'u. Yataqazza'u. Qazza'u. Yataqadza'u. Terus fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya Taqadza'. Taqazza'a. taqadza. Kemudian masdarnya. Nah, masdarnya. Tabarok. Masdarnya. Bukan. Tinggal didhammahkan tengahnya. Pakai Ya, Tinggal di bawah. tengahnya. Jadi apa? Takadza'un. Tengah, bukan pinggir. Taqazzu'un. Taqazzu'un. Nah, takadzu'un. Yang perlu kita ingat apa? Tafakur, tadabbur. Nah, itu. Ya, tadarus. Ya kan? Itu kan begitu. Oh iya. Tadarus, Tadarus. tadabbur, tafakur.
Apa lagi? Udah, itu ya yang familiar di telinga orang Indonesia kan. Bertafakur. Sudah di Indonesia kan maksudnya. Tadabur kan sudah sering dengar lah tadabur alam, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang isi makna subjeknya. Muta, mut, Mutafaz, Mutaqadzirun. Riun. mutaqadzi'un. iun, Kalau makna objek sama makna tempat waktu sama nih. Mutaqadzaun. un, Mutafazza. Oh. Sekarang huruf aslinya apa saja? Qaf, of, zal, ain. Qaf, zal, sama. Nah, sekarang ini. Kelihatannya 3 huruf, tapi sebenarnya 4. Karena nggak mungkin 3 kan tempatnya di sini. Berarti ada apa di situ? Sedit. Ada apanya? Ada tafsirnya. Berarti bacanya apa? Qallafa. kola, Qallafa. Terus. Berarti afa, 4 huruf pasti depannya dhamma. Kalau mudhari. yu, Yu. Ah, yu Yuqallifu. dhamma. u, Qallifu. Terus fi'il amarnya. Qallif. kolif, Qallif ya. Qallif. Masdarnya. Masdarnya. ta, Hmm. Oh ini Kak. Oh ya. Nah, gini Tak dulu tak ada. taklif. Kalau ada kabbara takbir. Sabbaha Ini tasbih. kayak kabaro kan, jadi takbir Ah, ya. berarti taklif. taklif, Taklif. Taklif. Oke. Sekarang mana subjeknya? mut, Mana subjeknya? mutak, Muqallifun. Mukallifun. Kalau kolifun, mana objek sama mana tempat waktu? Gimana? mukol, laf, Muqallafun. Mukallafun. Oke. Huruf aslinya apa saja? Qaf, ko, lam, fa. fa, Qaf, lam, sama. Oke, berikutnya sekarang kita bikin fi'il ya, terus menyesuaikan, merubah subjeknya. Dari taqazza'a, taqazza'a. Coba taqazza'a kalau dia laki-laki. Bila dia perempuan gimana? Qazza'at. taat, Qazza'a. Kalau mereka berdua laki-laki, takoza, Taqazza'a. taqazza'a. Kalau mereka berduanya perempuan, takozata, Taqazza'ata. taqazza'ata, taqazza'ata ya. Oke. Terus kalau mereka laki-laki, merekanya banyak laki-laki. takoza, Taqazza'atu. Taqazza'u, nggak ada taknya. takoza, Oh ya, Taqazza'u. taqazza'u ya. Nah, kemudian kalau merekanya jamaknya perempuan. Taqazza'unna. Salah. Jangan takoza, ditambah. takozan, Taqaz, ayo. Taqazza'na. Taqazza'na. zatna, Taqazza. Oke, sekarang. Kalau kamu laki-laki, satu. takozata, Taqazza'ta. Taqazza. Ta. ta, Kalau kamu perempuan. takoza, Taqazza'ti. Taqazza'ti. Kalau kamu berdua. takozatuma, Taqazza'tuma. Tuma. Sama ya, laki perempuan sama. Sama. Taqazza'tuma. Kemudian kalau kalian jamak laki-laki. takozatum, Taqazza'tum. Taqazza'tum. Kalau kamu perempuan, kalian perempuan. takozatuna, Taqazza'tunna. Taqazza'tunna. Kalau aku. Taqazza'tu. Taqazza'tu. Kalau kami. Taqazza'na. nah, Taqazza'na. Gitu ya. Oh, ya panjang. Baik. Sekarang fi'il mudhari'nya harus menyesuaikan ininya. Anita di depan. Oke. Ya. Ya. ya, Ya. Ya taqaz. Ya. Ya Taqazza'u. taqazza'u. Kalau dianya perempuan. ta, Taqazza'u. Tataqazza'u. Oke. Kalau mereka berdua laki-laki. Ya. Taqazza'a. an, Ya ada nunnya. anda, Oh, ani. ani, Ya taqazza'ani.
Kemudian kalau mereka berduanya perempuan, Tataqadza'ani. Yataqazza'ani, mereka jamak laki-laki. Yataqadza'una. Nah, Yataqazza'una, kalau mereka jamak perempuan. iya. Ayo, Ya, jangan Ya, rusak lagi. ya, ya, Yataqadza'ina. ya. Nah, Nah, Oh, nah. Yataqazza'na. Kalau yang ini. Yataqazza'na. Nah. Oke. Sekarang kamu seorang laki-laki. Anta. Tataqadza'u. Tataqazza'u. Terus, kalau kamu perempuan, Tataqadza'i. tataqazza'ina. Oke. Kalau kalian berdua, laki-laki perempuan sama, Tataqadza'ani. tataqazza'ani. Ini poin dua itu, alif tasnya tadi ya, yang tadi di awal. Pasti ada apa namanya domir ya, domir untuk alif tasnya. Tataqazza'a, apa tadi? Tataqazza'ani ya. Tataqadza'una. Tataqazza'una. Kalau kamunya kalian perempuan, Tataqadza'na. ya ini semuanya domir nih. Yang merah-merah Ya. semuanya domir. Kalau alif namanya alif tadi apa namanya? Alif apa? Alif tasniyah. Alif tasnya. Kalau wawu namanya wawu apa? Wow. Wawu jamak. Wawu jamak. Nah, Oke. ya, jadi saya ulang. Kalau alif sebagai fa'il, Alif tasniyah. alif tasnya. Kalau wawu namanya wawu apa? Wawu jamak. Wawu jamak. Kalau untuk nun pada perempuan, mereka perempuan, nun apa namanya? Nun. Itu punya nama semua ya? Non ini apa ya? Bukan nun ini, nun apa? Oh iya salah Nur apa ya namanya? Nun ini. Belum pernah ada nun ini. Nun apa? Nun niswah. Non Niswah. Niswah. Nih, Niswah. niswah dari kata nisa itu ya. Nisa. Lupa Iya, terus Oh, niswah. iya, dari kata nisa. Nisa kan perempuan. Jadi perempuan. niswah, nun niswah. Atau lagi nih, ya nih, ada yang merah nih, ya. Untuk anti, kamu perempuan. Ada ya di belakang. Namanya ya apa? Itu punya nama masing-masing ya. Ya, muka-muka apa itu? Ya, Kata ya, ya, alif. ya. Ya. Mukhotoba. Oh, Mukhotoba apa? bukan muka, mukho. Muhot. Boho. Nanti jangan diteruskan. Ya, muka dua nanti. Mukhotoba. Mukhotoba. Ya, untuk kamu. Coba. Ya, mukhotoba itu kamu satu orang perempuan. Jadi saya ulang. Kalau alif apa namanya? Alif apa? Tasnia. Alif tasniyah. Alif tasnya itu ada berapa ya? Ada 4 ya? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Terus kalau wawu apa namanya? Jamak. Wawu jamak. Kemudian ini ada Wawu 2 ya. jamak. Kemudian kalau non untuk jamak perempuan apa namanya? Nunisa. Nun niswah. 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 Non Dari niswah. Nisa. Ya. Kemudian kalau ya, Kalau Ya, mukotoba. ya 1. mukhotoba. Satu perempuan. Oke, sekarang kita lanjut untuk aku. Aku untuk fi'il mudhari. Aku. Sekarang jangan U ini kan 5. Utakoda'u. Yang U itu kalau 4 huruf, ini 5 ini. Tetap A. Oh. A. Ah. Ataka. Ya. Atakoda'u. Kami. Oh ya. Nah. Natakoda'u. Yataqazza'u. Oke. Ya. Sekarang fi'il amar. Fi'il amar ini lebih sedikit ya. Amar itu apa sih? Perintah kan? Perintah. Oke. Itu perintah. Perintah itu sebenarnya ada nggak perintah itu untuk orang ketiga gitu? Nggak ada. Harus berhadapan. Soalnya merintahnya langsung ke depan gitu. Nah, oke. Jadi perintah itu makanya adanya fi'il amar itu hanya untuk orang kedua. Tapi misalkan nih, ada seseorang memerintahkan kepada orang yang tidak ada, tapi berarti yang disampaikannya kepada orang kedua. Maksudnya orang ketiga,
yang diperintahkan tuh menjadi orang ketiga itu memungkinkan, tapi tidak ada filamernya. Oh, Misalkan begini, ada orang ya, tolong ya nanti itu si A itu nanti kalau ketemu suruh datang ke saya misalkan. Itu perintah juga kan? Ya. Tapi orangnya nggak ada. Itu bisa, ya, itu bisa, tapi memang tidak ada filamernya. Karena filamer yang asli itu hanya untuk orang yang berhadapan orang kedua. Nah, oh iya. memerintahkan kepada orang ketiga itu memungkinkan. Seperti orang eh, misalkan pesan ke orang yang ada, nanti tolong kalau ketemu si Anu nanti suruh datang ke saya ya. Itu kan suruh datang ke saya. Mm-mm. Itu bisa. Tapi tetap nyuruhnya ke kamu kan, maksudnya Ya, kepada orang yang untuk ke kita sana. ajak bicara Ya, kan. tapi kalau misalkan yang suruh datang siapa? Bukan dia kan, tapi sono. Mm-mm. Ya, nanti itu si Anu tuh suruh nyapu ya. Yang suruh nyapu siapa? Anu. Orang si Orang yang Anu. nggak ada. Nah, Nah, si Anu. Tapi ini kan cuma yang menyampaikan. Nah, Iya. itu bisa. Jadi caranya eh, memerintahkan kepada orang ketiga itu meminjam fi'il mudhari. Meminjam fi'il mudhari terus dikasih harf lam amar. Namanya lam amar. Nah, lam amar itu termasuk salah satu yang menjazmkan. Lam amar itu termasuk salah satu yang menjazmkan. Nah, sebentar. Ini kita sedikit tambah untuk lam amar ya. Kita lihat yang menjazmkan fi'il mudhari. Oke. Nah, yang menjazmkan ya. Ini Pak, dulu. maaf sebelum lupa, yang mausul kemarin kan ada ait yang dihilangkan, ada Oh, teorinya ya itu. ya ya. Itu belum dikirim itunya Pak, apa namanya, Yang kemarin materinya. oke. kemarin tuh saya ngirim apa ya? Cuman Kemarin berarti hanya yang ngirim PR aja. Share aja. Yang isi mausul belum. belum Oh, Kemarin kita sudah bicara isi mausul. isi kita masuk bicara titik mausul yang bercerita mengenai itu menghilangkan eh, Laisa Kak apa? maf'ul bih, yang Oh anma iya. terus u-nya hilang. Hmm, Nah, itu. oke oke. Jadi Nanti. ada ait yang hilang. Tapi sudah paham ya tentang ayat sudah paham. Belum juga. Norma udah paham belum? Kalau pas ada Berarti soal mungkin, tapi kan mesti ya, dilihat-lihat kiri ya, kanan. ya berarti nanti ini kalau ketemu isi mausul nanti kita akan bahas lagi. Bahas Ya, lagi. Oke. ya. Sekalian nanti ini ya catatannya. Saya pikir sudah. Oh, kemarin itu. Catatannya lupa Pak. Ini Pak. Oh iya Ustaz iya. Kim pas Pak Inti. Nanti. dicoret-coretnya nggak ada coret-coret pas belajar lagi. Nah, isi mausul ya. Oke, Iya. baik. Ya, Nah, jadi sekarang materi belum belum ada pada saat mau coret-coret kok nggak punya print outnya gitu, Pak. oke, oke. Nanti setelah ini. Nah, jadi ini dulu ya. Karena kita Ya. langsung berhadapan dengan fi'il amar ya. Nah, juga ini ada yang menjazmkan fi'il mudhari. Ketika kita menjazmkan fi'il mudhari kan dibagi dua. Ada banyak kan yang bisa menjazmkan. Tapi satu, dua, tiga, empat ini adalah menjazmkan satu fi'il mudhari. Kalau yang kedua ini kan menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Mudhari. Jadi yang dipengaruhi langsung dua. Nah, kenapa bisa dua? Karena yang pertama sebagai sebab dan yang kedua sebagai akibat. Jadi ada sebab dan akibat. Nah, kita sedang tidak bicara sebab akibat, kita yang pertama saja, yang anggotanya cuma empat, yaitu yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Coba di sini ada lam kan? Lam Nah, menjazmkan dah? ya, Lam Ya. menjazmkan. Kemudian yang kedua lama, sama. lama ya. Kalau yang keempat la nahi, udah paham kan la nahi? Ya, Kalau lam sering ketemu kan lam menjazmkan. Mm-mm. Nah, Ya. mungkin kalau lama agak jarang. Lama ini agak jarang di Al-Quran.
Ada satu dua lah ada. Di juz 4 tuh ada lama. Nah, kemudian lanahi. Oh, sering sekali kan ini. La yang artinya jangan, menjazmkan dah. Iya. Nah, yang Ya. ketiga ini loh. Yang ketiga ini namanya lam amar. Yang ketiga itu namanya lamul amri, lam amar. Lam Oh, am Aman. ya. Lam amar itu bentuknya bisa li, bisa mati. Kalau di Al-Quran cenderungnya mati, pakai sukun. Kalau dia paling depan, dia pakai li, karena harus bunyi. Tapi kalau di tengah-tengah biasanya pakai didahului oleh wawu atau fa. Misalkan fal yatawakkal. Nah, itu lamnya itu adalah lam amar. Jadi kalau ada fi'il mudhari sebelumnya ada lam mati itu namanya lam amar. Wal yatalattaf. Wal banyak ya. Wal yatawakkalil mutawakkilun. Wal yadrib. Seringkali yang di tengah ya, didahului wa atau fa. Tapi kalau nggak didahului fa itu bentuknya li. Ya, Jadi li itu selalu di awal ya, Pak ya. ya. Tapi nanti jangan Lalu, keliru ya. Jangan keliru antara li yang menjazmkan dengan li yang menasabkan. Ada ini di atas nih. Li, lam ta'lil sama lam juhud. Nanti harus bisa membedakan. Makanya di Al-Quran itu kalau untuk lam amar lalu seringkali pakai mati. Eh, Terus dikasih wa atau fa. Wal atau fal gitu. Ini misalkan ya, kita contoh aja. Lihat, ternyata. ya, kelihatan Pak. Nah ini loh, Wallahi ini loh. karena mukminun. Kelihatan kan? Ya, Nah, lam amar tuh yang ini. oh, mati sih, mati. Mm-mm. Hmm, itu menjazmkan satu fi'il Mm. mudhari. Yang Ya, dijazmkan makanya mana? ini kan ya tawakal ini kan sukun. Lamnya itu sukun karena ketemu dengan mati, maka dikasih harokat. Oh, iya. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu Pak. Ya, Dikiranya itu ini li itu asalnya nggak sukun. asalnya fal yatawakkal. Oke. Nah, itu sukun. Karena sukun, maka dikasih harokat bantuan. So, kan nggak ada. Fi'il itu jar kan nggak ada. Iya. Yang jar itu kan isim. Nah, itu namanya lam amar. Lam amar itu dibutuhkan kalau perintahnya kepada orang ketiga. Nah, namanya lam amar. Lam perintah. Pengaruhnya menjazmkan. Mm-mm. Menjazmkan fi'il mudhari. Mati ya jadi. Makanya hubungan fi'il amar sama fi'il mudhari itu sangat erat ya. Karena saling melengkapi. Jadi kalau perintah kepada orang ketiga itu apa namanya meminjam fi'il mudhari dengan menambahkan lam amar. Nah, di Al-Quran itu seringkali ditambahi fa biar bisa membedakan antara yang menjazmkan dengan yang menasbkan. Sebenarnya bisa aja nggak dikasih fa, nanti harapannya jadi li. Li yatawakkal. Nah, gitu. Di biasa saja. Bukan, tapi bukan li yang ini kan Pak. Bukan li yang menasabkan, makanya Ah, itu harus harus bisa ini juga apa ya? Kalau nggak ada fa-nya itu kita masih susah untuk membedakan.
karena kita Iya. harus mendalami banget makna dari kalimat tersebut. Tapi kalau sudah dikasih fa itu kita nggak usah mikir lagi, oh ini sudah pasti lam amar, Hmm. bukan lam yang artinya agar supaya yang untuk menasubkan fi'il mudhari itu. Iya, iya. Hmm. Itu yang suka bingungin. Nah, kebetulan di Al-Quran insya Allah dikasih fa atau wa, bisa fa. Wal yatawakkal, ada yang fal yatawakkal. Jadi nggak usah bingung. Oke, oke. Kalau lam amar tuh di Al-Quran sering kali mati. Dalam teori itu pakai li, karena nggak pakai fa, nggak pakai wa. Tapi dalam Al-Quran itu selalu didahului fa atau la atau wa. Hmm. Ya, jadi nggak usah bingung. Di Al-Quran itu selalu ada fa-nya, selalu ada wa. Ya, semacam istinaf gitu ya. Hmm. Fa istinaf atau wawu istinaf. Tapi kalau dalam teorinya itu pakai li. Dalam teori grammarnya itu kalau tidak ada fa, tidak ada wa, harokatnya li. Tapi dalam prakteknya itu dikasih fa atau dikasih wa. Nah, lam ini namanya lam amar. Benar. Jadi misalkan begini, kalau misalkan ada fi'il amar ya, ada fi'il amar misalkan i'lam. Apa artinya i'lam? Ketahuilah. Ketahuilah. Oh, Nah, ketahuilah. iya. Itu kan perintahnya ke kamu gitu kan. Kamunya kamu laki-laki, Hmm. i'lam. Tapi kalau misalkan coba eh, dia harus tahu, hendaklah dia tahu. Jadi gini, kalau dalam makna ininya ya, biasanya lam seperti ini diartikan hendaklah. Karena perintahnya kepada orang ketiga. Hendaklah dia, hendaklah. Hmm. Jadi Dalam fa, bahasa fal yatawakkal, maka hendaklah. fal. Hmm. Jadi lam yang seperti itu biasanya diartikan hendaklah. Hmm. Oke, sekarang kalau i'lam, ketahuilah kamu. Tapi kalau hendaklah dia mengetahui, Ketahuilah. caranya gimana? Meminjam, hendaklah dia Eh, mengetahui, minjam fi'il mudhari. fal ya'lam. Nah, ini kan asalnya ya alamu. Ya. Nah, Hmm. bawahnya aja. Oh gitu. Jadi pinjam fi'il mudhari dulu, ya alamu, Hmm. ya alamu, Ya. ya. Kemudian dikasih lam di depannya. Kalau nggak ada apa-apa di depan harus pakai li. Jadi dia alam boleh, boleh juga menggunakan ada wawunya. Wak, lam, Nah, wak, la. wal ya lam boleh juga pakai fa, fal. Itu. Kalau yang polos itu yang depan, dia alam. Itu menggunakan apa namanya perintah untuk orang ketiga. Hmm. Jadi harus Jadi minjem. Itu kapan Pak Ustadz menggunakan wa dan fa Pak Ustadz? bedanya eh, fa sama wa apa gitu maksudnya? ya Kapan sebenarnya pakai fa, ada kapan pakai wa? suka-suka sebenarnya. Suka-suka Iya, Allah. Oh, kalau di Quran itu selalu pakai fa atau wa. Ya, jadi eh, biasanya kalau ada keterkaitan dengan kalimat sebelumnya pakai fa. Ya, gimana Pak? kalau Kalau ada kalimat sebelumnya ada pakai ada 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 keterkaitan gitu. Ada fa lalu gitu kan. Ya seolah-olah itu fa-nya bisa istinaf, bisa juga fa athof. hmm. Lalu Menjelaskan kalimat sebelumnya gitu Pak Ustadz ya. iya betul. Sebenarnya aslinya itu pakai li alam. Cuman kalau li kan nanti akan kita ada kesulitan membedakan antara li yang amar sama li yang menasabkan. Iya. Kalau li yang amar itu menjazmkan, Hmm. kalau li yang untuk nasab ya menasabkan. Yang Masukkan. artinya agar itu, agar supaya sama seperti la'alla, agar atau supaya.
ini artinya agar dia mengetahui ya. Atau apa? Hendaklah, hendaklah. Hendaklah. Ya. Kalau lam amr tuh hendaklah. Ulangi lagi Pak Ustadz artinya Artinya mana? Oh, kalau lam yang amr itu. artinya hendaklah. Hendaklah. Kalau lam amr artinya hendaklah. Hendaklah dia mengetahui. Oke. Ya, itu Jadi apa? perintah Perintah untuk orang ketiga. kepada orang ketiga ya. Nah, karena ini perintah khusus yang asli ya. Jadi yang asli itu fi'il amr itu cuma orang kedua. Perintah itu untuk orang kedua, tapi dibuka kemungkinan perintah itu untuk orang ketiga. Tapi nggak ada fi'il amarnya, nggak ada fasilitas fi'il amar. Jadi ya mau tidak mau harus meminjam fi'il mudhari ditambahi lam amar. Nah, kalau khusus fi'il amar maka di sini menjadi takozra gitu kan. Kalau kamunya perempuan apa? Takal, Selesai. takozzain. Ada ya apa namanya ini? Ya muko tadi mukotobi Mukhotobah. Khotobah. coba. Nah, itu wakatobi itu. Udah mau liburan nih Pak. Ya, mukhotobah. Pak. Takozzain. Nah, kalau kalian berdua sama nih. Pasti Um, pasti pakai apa? takoza Adalah a saat Nah, pasti pakai alif tasniah kan? ya Takozzain. Terus ya kalau kalian jamak laki-laki, ya mau jamak itu kerja. jamak. takozau. Nah, kalau jamak perempuan pakai apa? Nah, Nah, atau Jangan Itu sebut, nah nah jangan kalau sebut niswah nas. Nah, nun sebut, zat niswah sebut, tako nah, sebut namanya sekarang. zain. Non niswa. takoza Biar ada bedanya dulu sama sekarang. Kalau dulu pakai na, kalau sekarang pakai non niswa. Itu niswa. ya Dan kerenan nisbah. dikit, kerenan dikit. Kelihatan pinter keren kita. dikit nun Kelihatan niswah. pinter. Iya. Meskipun ketika ditanya non niswa itu apa? Tahu pokoknya menyebut begitu. Ya udah. Yang penting kelihatan keren dulu di awal. Oke. Jangan pakai na. Na itu apaan? Non niswa. Nun Dia niswah. menyebutnya sudah sedikit dirubah dikit ya. Pakai ya mukhotobah, pakai alif tasnya, pakai wawu jamak dan pakai non niswa. Niswa. Ya, kalau orang yang dengar kan, wah ini orang pesantren nih. Cie. Ya, biar Iya, merinding dulu lah. pesantren. Ya, dulu. Enggak, jangan macam-macam nih samping orang ini nih. Hmm. Padahal tahunya itu. Oke, sekarang ini ya, i'rab ya. Itu ada satu isim mufrad sebenarnya, muzahzihun asalnya. Ya, Muzahzihun. Muzahzihun. Muzahzih itu artinya menjauhkan. menjauhkan. Ya, artinya menjauhkan. Kemudian yang kita harus urus itu adalah ma ini. Ya, yang kita fokuskan adalah ma dan kelengkapannya yaitu. Mm-mm. Kira-kira ma itu kan pilihan paling banyak itu sebenarnya. Jadi Mm-mm. kalau menghadapi ma itu opsinya banyak. Apakah dia itu ma istifham, apakah itu ma mausul, Nah, apakah isim syarat, Aisyah. apakah ma zaidah, apakah ma nafi. Wah, banyak. Banyak banget. Banyak kalau ketemu ma itu hati-hati pokoknya. Ah, ketemu ma atau ketemu mama harus hati-hati. Mama lebih hati-hati. Oke. Oke. Nah, sekarang eh ma di sini termasuk ma apa ini pilihannya? Dari sekian banyak pilihan. Majaidah itu Ma Bijay Ayo ma apa? yang Ma-nya diikuti bukan isim, diikuti isim ya, itu jadi apa itu? Ma apa itu? Malaisa. Ma nafi ya. Ma nafi dulu. Nah, ketika
Stepnya begitu, ada manafi dulu. Nah, setelah manafi yang bermakna tidak itu ada dua macam. Ada manafi yang biasa, ada manafi yang seperti laisa. Nah, gitu. Jadi pertama manafi dulu, setelah manafi kemudian dipecah jadi dua. Apakah ini masuknya ke ma yang biasa, tidak punya pengaruh, ya hanya bermakna tidak gitu aja. Tapi ada juga yang ma-nya itu dia bermakna tidak, tapi juga sekaligus dia berfungsi seperti laisa. Kita tahu bahwa laisa itu adalah saudara kana. Berarti ma ini bisa punya isimnya ma, dan punya khobarnya ma. Sama seperti laisa, ada isimnya laisa, ada khobarnya laisa. Karena laisa saudara kana, maka cara perlakuannya sama seperti kana. Ada isim kana, ada khobar kana. Nah, ke situ jalurnya ya. Nah, sekarang untuk ma yang seperti laisa ada syarat-syaratnya, ada ciri-cirinya. Yang pertama, cirinya apa? Diikuti isim. Diikuti isim. Oke, sekarang kita buktikan apakah setelah ma itu isim. Huwa. Wah, Huwa isim. Ciri kedua, Isim yang catatannya khobarnya Mas. didahului harf jar. bi. Bi. Nah, ada bi-nya kan? Ada. Ya. Sudah, berarti ini ma yang seperti laisa. Nah, bila bi itu sebagai penanda bahwa ma-nya itu adalah manafi yang seperti laisa, maka bi-nya itu harf jar apa? Bi-nya tuh harf jar. Harf jar apa? Itu apa Zaidah. Zaidah apa bukan Zaidah? Nah, Zaidah. Ya, sudah pasti Zaidah kalau seperti itu ya. Zaidah. Nah, kalau Zaidah itu kan artinya tambahan. Tambahan berarti ya nggak usah diartikan. Ya. Ah, dia memang sebagai ini aja untuk memperkuat kesan bahwa ma-nya itu adalah ma yang seperti laisa. Oke, sekarang Jadi ini Malaysia ya, ma laisa. Terus nanti B-nya karena bi, diikuti isim, isim, terus kemudian khobarnya ada baknya, ada bi. sesudahnya tidak ada ilah. Tidak ada ilah, betul. Tidak terjadi khobar muqaddam. Jadi khobar muqaddam. Nah, Oke. dan biasanya khobarnya dikasih bi. Meskipun tidak wajib ya, ada yang pakai bi, ada yang tidak. Jadi keberadaan bi itu boleh-boleh saja. Cuman kebanyakan pakai bi. Yang tidak pakai bi itu jarang. Tapi tidak keberadaan bi itu, bi zaidah itu tidak menjadi keharusan. Hanya untuk penekanan saja. Tapi kan ciri, Pak. Namanya ciri. Ciri tapi yang ciri bukan wajib. Kalau Oh, ciri yang wajibnya itu isim itu. Jadi cirinya ada Hmm. dulu kalau tidak salah begini. Mana ada Pak? ciri yang wajib tuh diikuti isim ya, Pak ya? Ya, nah ini nih dulu kan ini ya. Kan kalau ketika kita bahas kita masih campur ya. Harf Iya. jar zaidah itu ada bi ya. Dan cirinya cuma ini kan. Mm-mm. Diikuti isim dan ada bi-nya kan. Nah, ini rumus darurat ini. Nah, akal lengkapnya begini. Ini cirinya. Diikuti oleh isim Hmm. ya. Kemudian kalau kemarin ini kan membidiknya zaidah gitu kan. Bi zaidah. Dari kita bahasnya dari bi zaidahnya. Nah, kalau sekarang ya Mm-mm. langsung ma yang berfungsi seperti laisa itu diikuti isim terus tidak terjadi khobar muqaddam dan mubtada ma'khur kemudian sesudahnya tidak ada. Nah, keberadaan bi itu hanya boleh gitu ya, boleh tidak harus. Tapi biasanya memang ada bi-nya. Nah, makanya catatannya di depan ini khobar laisa dan khobar ma yang seperti laisa itu tidak harus terdapat bi zaidah ya. Jadi fungsinya apa bi zaidah itu? Bi zaidah itu hanya sebagai taukid, penguat. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Hmm. Ya, Laisa pun begitu. Laisa memang di dalam Al-Quran kebanyakan pakai bi.
Nah, contohnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada binya. Hmm. Alastu bi rabbikum ada binya. Ma juga demikian. Wa mallahu bi ghafilin ada binya. Bagus. Ya kan? Wa ma hum bi mu'minin ada binya. Tapi ada juga yang tidak pakai. Misalkan ini ada laisa nggak pakai bi. Langsung laisu sawaan. Nggak ada binya. Langsung nasab. Khobarnya. Ma hadza basyaron. Nggak ada binya juga. Tapi yang nggak ada bi-nya itu sedikit. Yang banyak itu ada bi-nya. Jadi keberadaan bi itu tidak harus, cuman sering kali dipakai. Tapi enakan bunyinya Pak, ada B-nya ya Pak Ustadz. Ya, Nah, mungkin karena kayaknya udah terbiasa ya. ya karena terbiasa. Dan biasanya kalau manafi itu, kalau seperti laisa itu memang ada penekanan di sana. Makanya fungsinya bi itu untuk taukid, untuk menguatkan. Nah ini, untuk taukid ya, untuk menguatkan. Oke, bisa ditangkap ya? Jadi keberadaan B itu tidak harus, tapi itu ya cukup signifikan sebenarnya, tapi tidak wajib. Tidak dimasukkan ke dalam hal yang wajib sebagai komponen penting dari ma yang bermakna laisa. Nah, oke, sekarang kita ke sini lagi. Ini ma-nya kita putuskan ma seperti laisa. Karena Nafi syarat-syaratnya sebagai terpenuhi Laisa. ma nafi sebagai laisa. Semuanya terpenuhi sesudahnya isim, tidak ada khobar muqaddam, kemudian tidak ada ilan di belakang, apalagi ada b-nya. Nah, kita gabungkan ya dua syarat tadi. Apalagi di sini ada ditambahkan ada b di khobarnya. Jadi kalau mau nyari khobarnya ma itu gampang, cari aja yang ada b-nya. Kebanyakan begitu. Ya, ini cari yang ada b. Oke, tapi b-nya itu jangan diartikan, jangan Iya. diterjemahkan dengan itu nggak usah. Oke, coba Mhm. artikan dulu nih. Muzahzih itu artinya menjauhkan. Ya. Huwa Dan itu janganlah Huwa itu dia, artinya ini. Huwa itu dia itu kembali ke ini. Kalau dalam ayat panjangnya ya. Huwa itu kembali ke hal yang berhubungan dengan umur panjang. Dan dia oh, umur panjang itu kan gini. Rata-rata orang itu pengen sehat ya. Iya. pengen Iya, sehat, Kenapa pengen sehat? Umur karena panjang. pengen umur. hidup. Panjang. Ya, ya kan? Orang kan semangat jangan mati Katanya, dulu. katanya niatnya harus diluruskan, jadi supaya Iya. sehat, supaya bisa beribadah kepada Allah, Nah, katanya iya. gitu. Tapi kan kita Rata-rata. sekolah ini Iya. lupa, Pak. Jadi pengen sehat, pengen umur panjang. Nanti kasih umur panjang, jangan jangan mati dulu dong, kan gitu kan? Jangan wafat dulu. Iya, Pengennya begitu, pengennya hidup selamanya. iya. Nggak mau Itu. nanti ngerasain kiamat Ustadz. Kalau itu kan udah makanya pengennya begitu kan? Pengennya hidup Manusiawi. panjang. Padahal hidup panjang di dunia itu, hidup di dunia itu nggak ada yang selamanya, nggak ada yang panjang. Pasti ada matinya. Mati itu pasti datang. Ya, entah Hmm. entah kapan itu pasti datang. Jadi kalau pengen umur panjang sebenarnya segera mati. Karena Cepat pasti mati. mati. Karena Kekal ya. hidup panjang itu kekal. Harus Umur Iya, panjang itu. benar. Unfinished itu ya. Oh iya. Nggak ada Tapi kalau akhirnya. belum mati udah keburu kiamat gimana Ustadz? Matinya dikiamatkan. Ya Mat enggak. Kalau beriman mah Kan enggak. kiamat anyway terjadi, please. Ya, iya, iya, iya. Maksudnya katanya kalau orang yang belum mati pada saat kiamat itu adalah orang yang dipilih untuk merasakan kiamat, Ustadz. ya, dan pasti kafir. Pasti kafir. Iya. Kalau Kalau di Oh, dunia ini gimana? udah nggak ada orang yang beriman lagi, itu sisa-sisanya adalah akan Oh, dihancurkan ya, pada saat kiamat. jadi kalau masih punya iman oh, maksudnya itu. Oke, oke, paham, paham. meskipun Nggak ngerti meskipun tadi. meskipun seujung apa? Seujung jarum, masih punya Iya, keimanan, itu akan diwafatkan insya Allah. Ya, karena surat ini. Hmm. biar tidak mengalami kengerian di akhir zaman. Akhir zaman tuh Hmm. ngeri loh, ngeri banget. Nauzubillah, takut. Sekarang gini aja, nggak usah ini ya, yang kengerian yang dibayangkan manusia, macam seperti film Armageddon ya, apa itu? Film-film kiamat di Hollywood itu, kayak Iya. kayak gitu kan, ngeri sekali.
kayak apa ya, yang 2012 tuh, Iya, uh, yang film 2012 itu kan iya ada Ustaz. tuh. Itu kan ngeri sekali. Itu hanya bayangan manusia itu. Apa namanya, imajinasi manusia yang sebenarnya lebih ngeri dari itu. Gunung berterbangan, langit runtuh, Masya Ya, Allah. yang sebenarnya lebih ngeri dari itu. Itu hanya yang bisa, kengerian yang bisa dijangkau oleh manusia, diwujudkan secara visual, difilmkan. Itu imajinasi manusia tentang kengerian. Padahal itu lebih ngeri dari itu. Makanya eh, hamba Allah yang masih atau yang punya keimanan meskipun itu istilahnya itu nggak pernah sholat, puasa, mending bolong. Kalau bolong itu masih ada lah yang buntu-buntunya gitu. Pernah seumur hidup syahadat gitu ya Ustaz ya? Yang paling sahabat jauh, puasa nggak pernah, sholat nggak pernah, masih mending setahun sekali Idul Fitri. Idul Fitri pun dia udah jalan-jalan. Enggak pernah sholat juga. Tapi masih iman. Yang penting, ketika dia tidak sholat, ketika ditanya, kenapa nggak sholat? Saya malas, itu masih mending. Entar aja kalau udah tua, tapi nggak mau sholat. Hmm. Daripada kalau jawab begini, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu tidak wajib. Itu kafir. Hmm. Ketika jawabannya sholat itu nggak wajib, puasa itu nggak wajib, itu kafir. Karena sudah Jadi melewati, masih mending males ya, masih mending malas. tapi tahu itu wajib. Yang penting wajib sih, tapi saya malas gitu. Wajib sih, tapi ntar Males aja deh ya, kalau gimana ya? kalau udah tua aja deh, kalau udah pensiun. Heeh. Kalau udah ada waktu. Itu masih mending. Karena masih meyakini wajib adalah Iya, wajib. iya, iya. Ketika wajib dibikin nggak wajib, itu sudah mengingkari apa namanya, Syariat. ketentuan Allah. Itu kafir itu kalau dalam dalam apa namanya, pandangan dalam Islam itu seperti itu. Artinya, kalau toh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, kalau dia meninggal wajib disolati. Jangan, Iya. jangan. Oh, saya nggak mau nyolati dia, orang dia nggak mau sholat, nggak tahu, nggak pernah sholat. Loh, jangan, itu kewajiban kita, kewajiban seorang muslim untuk menyolatkan fardu kifayah. Kan? Ya. Oke, nah, nah ini ya, ini gua ini Nggak pernah kembali, sholat langsung cemplungin ke liang lahat. oh, nggak boleh. Iya, Kita iya, yang iya. dosa, kita yang dosa, yang hidup yang dosa. Yang berdosa kita karena kita yang Iya, punya karena kewajiban fardu ya. kifayah. Iya, itu fardu Iya, kifayah, benar-benar. dosa. Oh Makanya ya tenang. Allah, berat juga. Makanya kalau yang penting punya iman aja, punya Hmm. iman, meskipun nggak pernah ibadah sama sekali, itu masih diselamatkan dari huru hara akhir zaman. Saking apa ya, Allah itu saking kasihannya itu. Yang penting modalnya meskipun sedikit aja itu punya modal gitu. Ah, Meskipun Saking sedikit, sayangnya Allah itu. iya, Maha meskipun pengasih, maha sedikit, Kasihan penyayang. banget nih orang katanya. iya. Sekaligus Allah ingin mewujudkan janjinya kan, kan Allah gitu. tuh Kalau baik kalau banget. nggak diselamatkan nanti janjinya nggak tidak memenuhi janji. Allah itu mustahil tidak memenuhi janji. Maha, Mm, maha, maha. Pasti janjinya Masya akan Allah. dipenuhi. Meskipun itu punya iman, cuman seujung apa ya, seujung jarum itu. Oke, huwa kembali ke umur panjang. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi. Apa artinya? Coba diartikan. Dan tidaklah umur panjang Kasih khobar, menjauh ada khobar dong, kasih khobarnya dong. dan hobi, tidaklah apa sih khobarnya? menjauh, Khobarnya kan ada yang ada binya kan? Jauhkan, ada binyak kan, muzad, menjauhkan. menjauhkannya. Kasih kasih apa ya? Pemanis dulu. Dan Betul. tidaklah umur panjang itu, nah gitu kalau khobar itu Iya, 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 iya. Dan tidaklah umur panjang itu Menjauhkan menjauhkannya dari dari, azab. dari nah, mm-mm. maunya dikasih umur panjang biar tambah ibadahnya, enggak tambah maksiat. Nah, tambah apa? Hmm. Tambah jauh. Apa, tidak menjauhkan dari azab, malah Azab. mendekatkan. Masya Hmm. Allah, aduh, takut. Kalau umur panjang pakai ibadah bagus, mendekatkan ke rahmat, menjauhkan dari azab. Tapi kalau umur Mm-mm. panjang malah dipakai, nggak dipakai ibadah, malah mendekatkan ke, tidak menjauhkan dari azab, malah justru mendekatkan ke azab. Hmm. Mendekatkan. Hmm. Menanti hari akhir berarti itu orang. Iya, menanti azab.
menyongsong azab ya naudzubillah. Nauzubillah. Oke, baik. Ini ada delapan kata. Nomor satu, Wa. Wa, nomor dua, Ma. ma, nomor tiga, Wa. wa, nomor empat, bi, Bimuza. bi, Ibi. nomor lima, muzahzihi, muzahzihin, nomor enam, hi, i, nomor tujuh, mi, Mina mina, nomor delapan. azab. Azab. Oke, sekarang nomor satu, wa, apa itu? Af istinaf. Mabni, Hafiz. Fathah. fathah, Mabni. fathah, Fathah. kosong. Kemudian nomor dua, wa atau ma, Man. man, Afnafi. Hafnahi. Seperti Laisa. laisa, mu'rab atau mabni. Mabni sukun. Mabni sukun. Oke, kosong semua. kosong, Kemudian nomor tiga, huwa, Isim. isim apa? isim, Isim Is- apa? Huwa. Mufrad ya. Oh, Isim. isim domir. Isim. Oh, isim domir. domir, Domir apa? Domir apa? Isim domir. Domir baris Baris munfasil. baris mutasil, Mun, bukan mut. mun, Mun. oh, Kan terpisah dia. Apa ya? iya, iya, Mandiri ya, Yang mandiri. baris muntasil, munfasil. munfasil, Kalau nyambung di belakang itu muttasil. mutasil, Kalau sendirian itu munfasil. muntasil, Munfasil. Oke, mabni apa? Mabni atau mu'rab nih? mabni, Mabni apa? Mabni. Mabni fathah ya. mabni, Mabni. fathah, Kan dua. Fathah. Mahal apa? Mahal rofa. rofa, Kenapa mahal rofa? karena Posisinya karena dia fa'il, Apa? diisimkan Fa'il, Mas. oleh itu. Apa? Isim ma. oh Ma. diisim ma, oh ya isim ma, Ya. Ma. Jangan lupa mubtada. ada lagi. Jangan lupa. Ma. Iya. Sebetulnya harus Laisa. isimnya ma yang seperti laisa. Tandanya kosong ya karena mabni. Ina. Isim ma. Isimnya ma. Ini mabni kosong. Sekarang nomor 4. Bi. bi, Bi. Itu tadi harf. Jar. harf Zaidah. jar, Zaidah. Al- Mu'rab atau mabni? Mabni. Iya, itu Ini kasroh. mabni. kasroh, Oh, nggak ada, oh, langsung enggak. kasroh, Nomor 5. Muzahzihi. Musa. Isim. Ini isim ya. Isim mufrad Isim. biasa. mufrad, ya. Oke, Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab, Mu'rabnya apa? Rafa nasab atau jar? Bawah jar, kasroh. Jar, jar, Jar. tapi Posisinya nasab. posisinya nasab. nah, Kenapa jar? Karena dia Dijarkan bi. dijarkan oleh bi. Tapi kenapa posisinya nasab? Khobarnya ma. Kenapa nasab dia sebagai Oh, khobar ma. Nah, begitu. Jadi apa yang tampak tapi apa yang sebenarnya? Yang tampak dijar tapi sebenarnya nasab. Iya. Karena di apa namanya dilapisi oleh bi itu yang bikin dia jar itu. Tapi itu bi itu menghalangi penampakan yang sebenarnya. Padahal penampakan yang sebenarnya itu mestinya harus nasab. Oke, tandanya kalau tanda itu kan tanda lahiriahnya ya. Apa? Tanda zahirnya apa? Kasroh. kasroh, Sekarang nomor 6. Iya, ini. Mina. Min. Hi dulu. Isim. Isim, Domir. domir, baris. baris mutahasil, Kalau ini Muttasil. baru muttasil karena nyambung mutasil, ya. Oke, Kalau mabni yang atau mu'rab? sendiri munfasil. Mu'rab atau mabni? Mabni. Dia mabni, mabni. Mabni kasroh. kasroh, Mahal, Jar. mahal jar. Kenapa Mahal mahal jar. jar? Dijarkan oleh. Oh ini dia apa namanya yang Ayo. jatuh itu? Mudof. Ya, apa itu? Ya, mudhaf ilaih. mudah Mudah. lain, Mudof ilaih. Setelah isim. Bukan dijarkan oleh, bukan. Iya, iya. iya, tahu. karena bawah Mudhaf ilaih gitu aja. Terus nomor 7. Mina. Apa ini? Mina. Araf ya? harf ya, Harf. Jar. harf Jar. jar, Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni mabni, apa? Mabni.
Mabni apa? Mabni Nah, itu Eh, Mabni sukun. mabni sukun maksudnya. Nah, fathahnya ini fathah yang bantuan ya. Mabni oh sukun. iya, karena setelahnya lam ya, mati. Ya, karena mati. Kemudian nomor 8, al-azab. Azab, itu isim, Isim 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 mufrad. mufrad. mufrad Mu'rab atau mabni? mu'rab Dia Mu'rab. mabn, mu'rab ya, Mu'rab. Rafa ya nasab bisa atau berubah. jar. Jar, Jar. jar Kenapa jar? dijarkan oleh min, dijarkan min Tandanya kalau min dia jar, i, kasroh. kasroh. nasroh. Nah, selesai gitu aja. Apa kan? Alhamdulillah. Agak nyontek sih Pak Ustadz. Gak Jujur nih. apa-apa. Mending punya contekan. Kalau Nggak, enggak, nggak apa-apa, lu tahu nyonteknya gitu kemana. udah tahu. Ya. Kalau sampai nggak tahu nyonteknya kemana, nah Itu Sekarang lost in ayat space. eh, ayat 78 ya sekarang ya. ya, Oke. Ada ay- ummiyun. Ummiyun ya. Ada amaniyah. Ummiyun, orang-orang yang apa? Ummi itu apa ummi? ibu ibu, ya. Bukan ibu-ibu. Oh bukan ya Ustadz. Ummi. Oh nggak pakai tasjid. Ummi. Ya kalau ummi ibu-ibu itu, ini ummi itu orang-orang yang tidak tahu baca tulis, orang-orang oh orang yang buta huruf. buta Huruf. huruf. Buta huruf ini kalau di sini konteksnya tidak tahu apa-apa. Iya. Heeh. Bukan No ummi, knowledge, bukan ummi, mak-mak bukan. bukan emak. Bukan. Ummi itu orang yang tidak, ya buta huruf ya. Buta huruf Ustadz konteksnya kalau buta kalau huruf. Umi gitu juga sama kan Ustadz tulisannya gitu juga ya Ustadz. Iya, tapi ya-nya nggak pakai tasdid. Oh iya iya. Umi, ibuku itu nggak pakai Iya. tasdid. Ini kan pakai tasdid. Jadi karena konteksnya di sini orang Yahudi ya terutama. Ya kalau boleh dirangkap juga sekaligus Nasrani. Mereka apalagi di zaman itu ya belum ada percetakan. Jadi kitab sucinya itu yang punya Iban elit-elit agamanya aja, elit-elitnya aja, pendeta atau pimpinannya, pendetanya pun nggak punya semua. Jadi apa namanya catatan lembaran-lembaran semacam manuskripnya itu ya ditaruh begitu. Siapa yang perlu ya dibaca di tempat, ya bisa dibawa. Kan harus nggak boleh rusak kan gitu. Jadi jamaahnya umatnya itu ya nggak tahu, nggak pernah pegang kitab suci. Jadi mereka tahunya ya kalau disampaikan. Nah, kalau yang ya tergantung menyampaikan tuh. Kalau kemudian yang menyampaikan itu punya kepentingan yang merugikan nggak akan disampaikan. Kalau kepentingannya sudah masuk di dalam penyampaian wahyu, kepentingan itu masuk kepada penyampaian wahyu, maka penyampaian wahyu itu akan Assalamualaikum terpengaruh. Bu Ani. Waalaikumsalam. Jadi kepentingannya itu pasti akan terpengaruh, penyampaiannya akan terpengaruh oleh kepentingan. Nah, kebanyakan itu umatnya, jamaahnya itu tidak tahu kitab sucinya, tidak bisa mengakses langsung kepada kitab suci, sumbernya aslinya nggak bisa. Mereka hanya tahu oh itu wahyu itu kalau disampaikan, nggak bisa seperti kita punya mushaf satu rumah itu kita mushafnya bisa 10 itu di masing-masing tempat tapi jarang dibaca. Ya setiap ruangan ada tuh mushaf, tapi ya seletak aja. Tapi minimal ada kan, bisa kita ngecek. Ketika ada Iya. orang bilang ini firman Allah ini di surat ini ayat sekian, ada kita bisa cek. Tapi di zaman dahulu nggak bisa. Nah, nah, oleh karena itulah maka mereka adalah ummi. Dibohongin pun tahu, ya nggak tahu. Bohong cuma nggak tahu, karena nggak bisa ngecek langsung, tidak bisa mengakses kitab sucinya. Makanya di situ ummi. Yang mereka dengar apa? Amaniya, dongeng-dongeng. Ya seperti dongeng, katanya, Hmm. seperti mendengar dongeng, amaniya.
angan-angan atau dongeng. Jadi amaninya itu angan-angan atau dongeng. Karena tidak bisa mengakses langsung. Karena dihafal pun tidak gitu loh. Beda dengan Al-Quran. Dulu meskipun belum dicatat, bisa dihafal. Orang pada hafal. Mengaksesnya dari hafalannya masing-masing. Nah ini hafal enggak, dicetak pun belum. Terus bagaimana cara mengakses kitab suci? Nggak ada. Makanya di sini dikatakan ummi. Oke. Sekarang kita artikan ya. Coba. Kalau ini kan sudah maklum nih artinya. Oh ya ini nih satu. Di belakang ada in, ada yazunun dulu. Yazunun. Kata dasarnya dulu. Kata dasarnya apa yazunun? Kata dasarnya yazunun adalah za, nun, nun. Oh, kata hurufnya. Ya, Do, hurufnya. Kata dasarnya za, terus do, nun sama Nun, nun. 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 Za, nun, nun. Kemudian kita sering mendengar kata zan. Su'udzan, husnudzan. Fadlizon. Ya, Maaf, itu Ustaz. termasuk lah, termasuk. Termasuk. Boleh, boleh, boleh. Apa zan apa artinya? Kira-kira, Menebak, menduga, menduga. Dugaan. menduga, dugaan. Oh, Menduga. itu kata. Husnuzon, suuzon. Ya. Oh, Jadi kalau husnudzan kan dugaan baik. Prasangka. Oke. prasangka ya. Prasangka baik. Kalau suudzon kan prasangka buruk. Kan gitu. Betul. Oke. Jadi yazunnuna mereka menduga-duga. Menduga-duga. Mereka mengira-ngira, menduga-duga. Oke ya. Nah, terus apa? Biasanya in itu kita artikan apa? Ini yang mana? Ya ini yang Oh, ini. ini. Oh, In. ini. Oke. Wa in hum illa yazunnun. In itu biasanya kita artikan apa? Biasanya. Biasanya agar ya. Bukan. Biasanya tuh jika. Biasanya jika. Namun di sini kita harus ingat ada in diikuti oleh ilah. Ilah. Jadi in artinya apa? Hanya ya. In kalau ada ilah artinya tidak. Jadi nanti in itu akhirnya berubah menjadi harf nafi. Jadi lah, jadi kayak lah. Iya betul, sama seperti la. Kalau ada ilah. Padahal kalau nggak ada ilah, in itu artinya jika. Kalau jika dia adalah harf syarat. Sebab akibat jika begini maka begini, gitu kan? Namanya harf syarat. Tapi kalau in sesudahnya ada ilah, maka in itu artinya tidak. Jadi panggilannya pun sudah bukan harf syarat tapi harf nafi. Ya, fungsinya adalah untuk menafikan, meniadakan. Nah, oke. Jadi ini artinya apa? Tidak. Harf nafi. Tidak. Oke, sekarang coba diartikan dari depan. Wa minhum. Dan minhum. Ya, wa minhum. Mereka. Dan dari mereka. Ah. Maksudnya dari mereka itu dan sebagian dari mereka. Nah, gitu ya. Dan dari mereka itu maksudnya sebagian dari mereka. Ummiyuna, apa artinya? Orang yang tidak tidak tahu. mengetahui. Nah, tidak tahu apa-apa ya. Entah Tidak tahu. huruf, nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Ummiyuna. Nah, kemudian ummiyuna itu dijelaskan oleh kalimat sesudahnya. La ya'lamunal kitaba. Apa artinya? Tidak memahami kitab. Mereka tidak mengetahui atau tidak memahami kitabnya, kitab sucinya. Illa kecuali amaninya yang diceritakan dongeng. ya cerita atau dongeng. Jadi mereka tidak tahu kitab sucinya kecuali hanya seperti dongeng. Diceritain gitu aja. Dongeng-dongengi gitu. Terus wa inhum dan mereka tidak. Dan tidaklah mereka Tidaklah mereka illa yazunnuna menduga-duga.
Kecuali menduga-duga. yang Kecuali menduga-duga. menduga-duga. Ya. Jadi menduga bahwa itu adalah memang firman Allah betulan. Jadi Hmm. dugaan saja nggak bisa meyakinkan dirinya ya. Dugaannya itu, ya itu diduga itu adalah firman Allah. Tapi untuk memastikan ya nggak bisa, nggak ada aksesnya. Oke, jadi mereka percaya aja, Tertipu ya percaya. Pak Ustadz. Iya, Tertipu. betul. Tertipu Kalau hanya tertipu tidak dosa dong Pak. tertipu itu awalnya, tapi begitu kenapa mau ditipu itu kan manusia punya akal. Dia tidak mencari tahu. Tidak mencari tahu itu kan Hmm. tolabul ilmi fardhatun. Ada kan Tabayyun. paling apa? Tolabul ilmi itu apa artinya? Apa Ustaz? Tolabul ilmi itu apa artinya? Ilmi Cari ilmu. 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 Men- Tolabul ilmi fardhatun. Tolab itu artinya mencari. Cari. menuntut ilmu. Jadi tolabul ilmi apa artinya? Mencari ilmu. Menuntut ilmu, mencari Nah, ilmu. fardhatun fardu wajib. Wajib. Farid. Oh, Nah, Wajib. kalau terjemahan resminya begitu ya. Oke. Tolabul ilmi mencari ilmu gitu kan. Tapi kalau Hmm. terjemahan bebasnya bisa begini, tolabul ilmi mencari tahu. Ilmu Hmm. ilmu itu kan pengetahuan tuh. Ya. ya. Nah, jadi mencari tahu itu wajib. Dengan apa? Hmm. Dengan akal. Akal. Allah bekali kita akal kok nggak digunakan Jangan secara terima gitu aja ya Ustadz ya. ya. Jadi harus kita mencari tahu. Jangan Verify. jangan pasif aja. Harus aktif juga. Ada informasi begini, bener nggak sih? Harus dicek. Terus siapa juga yang mengatakan, ya kan gitu, harus klarifikasi dan lain-lain. Oke ya, Pak Ustadz jadi tanya dong Pak Ustadz, ya, ini kalau mereka kan katanya nggak tahu tuh Taurat apa-apa kitab gitu ya Ustadz ya. ya. Jadi sebenarnya yang bawa ayat-ayat Allah itu nah, malaikat Jibril bukan kepada Nabi Musa gitu Ustadz. Kalau Kayak Nabi Nabi Musa, Muhammad kan Jibril. ya sebenarnya untuk Nabi Musa, untuk yang intinya itu langsung Allah. Hmm. Makanya di dalam Al-Quran itu wa kallamallahu Musa taklima. Allah Pola. langsung berfirman. Allah langsung berfirman tanpa perantara kepada Nabi Musa. Satu-satunya Nabi itu yang langsung Allah. Dia tidak menggunakan kata-kata kami ya Ustadz ya di ayat-ayat yang Oh, kalau untuk selanjutnya itu nggak langsung Allah ya. Di awalnya saja semacam begini loh. Kalau kalau mendirikan bangunan itu peletakan batu pertama siapa? Biasanya kan orang yang punya jabatan katakanlah orang paling tinggi peletakan ya. peletakan batu pertama presiden. Setelah itu yang ngejar apa presiden? Ya enggak. Yang enggak, yang ngaduk semen juga bukan presiden. Yang meletakkan batu pertama aja, tapi itu sudah dibilang bangun gitu. Karena itu Hmm. yang awal. Nah, jadi sama Allah juga awalnya begitu, nanti selanjutnya Jibril yang bertugas. Jadi penjabaran dari Taurat yang sekian banyak itu ya bukan Allah lagi, bukan apa namanya Allah nggak apa ya, istilahnya hal-hal yang kecil seperti itu cukup diserahkan ke utusannya, gitu. Malaikat Jibril gitu. Jadi sebenarnya sama, cuman di apa namanya seremoninya ya langsung gitu. Jadi yang menyusun kitab Taurat siapa Ustaz? Yang menyusun kita tahu kan, ya Iya, Murid generasi awal dari murid-muridnya Nabi Musa. Musa. Dulu Taurat itu di awal-awal itu, tradisi di dalam Taurat itu mirip seperti tradisi di dalam Al-Quran. Ada menghafal. Hmm. Ya, Taurat itu ada punya tradisi menghafal Taurat. Hingga pada masa Nabi, ya meskipun sudah banyak yang sudah pada akhirnya ya, di zaman Nabi itu masih ada orang Yahudi yang ada di mana? Di Madinah, di zaman Nabi, itu punya madrasah khusus untuk kalau kita itu tahfidzul Quran gitu ya. Kalau mereka itu tahfidzul Taurat itu ada untuk menghafal Hmm. Taurat itu ada madrasahnya namanya Baitul Midras. Itu ada Hmm. di Madinah dan Nabi pun pernah mampir ke sana. Jadi di situ ya orang-orang Yahudi itu pada ngafalin Taurat begitu.
Ada madrasahnya Bukan khusus. sinagog gitu ya Ustadz ya? Oh bukan. Kalau sinagog tempat ibadah. Ini enggak. Ini semacam kalau kita Islamic Center gitu ya. Itu Taurat Centernya. Jadi kayak rumah Taurat lah. Kalau kita kan banyak rumah Quran tuh di mana. Itu di rumah Taurat namanya Baitul Midros. Sampai sekarang masih ada ya Ustadz? Oh enggak, kalau sekarang Oh, udah udah. enggak ada. Oh rumah Nabi aja enggak ada. Iya, Ya, tinggal kamar itu aja yang jadi apa iya, namanya? Raudhah ya. Apalagi Baitul Midros digusur lah sama orang Saudi. iya. Udah enggak ada. Ya dulu ya sekitar-sekitar situ, sekitar-sekitar di Madinah lah. Sekitar. Dulu itu kan kota Madinah itu segede masjid itu. Kenapa, Wi? Rumah. Iya, masjid itu sudah satu kota itu tuh zaman dahulu. Hmm, Masjid dan pintu-pintu kitnya itu apa namanya? Pintu gerbangnya halaman itu segede itu katanya. Tadi dia assalamualaikum. Nah, dulu rapat gitu, enggak. Sekarang jadi masjid semua satu tempat. iya, Paling kalau nggak jauh-jauh, jadi itu sudah terbilang jauh kayak apa namanya? Masjid Abu Bakar itu rumahnya Abu Bakar tuh. Depannya iya, Masjid Mamah itu iya. di pintu 5 apa 6 itu. Pintu 6 ya. Nah, itu Masjid Mamah itu di pojok depannya Masjid itu rumahnya Abu Bakar. Udah terbilang jauh. Iya, di sebelah kanan itu. Ah, ada masjid apa lagi itu? Ada Masjid Ali. Itu maksudnya rumah Ali bin Abi Thalib yang sekarang Iya. tutup seng itu. Atau sekarang dibuka enggak? Dulu masih ditutup seng karena takut orang Syiah ke situ. Hmm, Rumahnya Ali bin Abi Thalib kan orang iya. orang Syiah kan mengagungkan Ali itu. Jadi itu ditutup seng itu sama orang Saudi. Nggak boleh dikunjungi. Mhm. Oke. Jadi tradisi di dalam Taurat itu mirip tradisi di dalam Al-Quran yaitu ada menghafalnya. Jadi mereka memelihara Taurat itu dengan hafalan. Nah, kemudian ada dibukukan setelah dihafal itu kemudian dibukukan. Nah, kemudian catatan-catatan Taurat itu kemudian kalau nggak salah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar ketika penyerbuan ke Yerusalem oleh Raja Persia itu. Nah, kemudian, Enggak ada recordnya, jadi mereka pada menduga-duga ya Ustadz nah, ini. tetapi kemudian ditulis ulang oleh Nabi Uzair. Ditulis ulang dengan hafalan itu oleh Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair itu yang diceritakan nanti di surah Al-Baqarah di awal juz 3, di halaman kedua juz 3 itu, di mana ada seseorang yang ditidurkan Allah selama 100 tahun. Nah, itu kan Nabi Uzair itu. Itu yang punya hafalan baik, hafalannya bagus, hafalan Tauratnya bagus. Makanya beliaulah yang menulis ulang Taurat. Nabi ya Ustadz ya dia. Ya, Nabi tapi bukan Rasul. Iya, Nabi. Nabi Uzair itu kan kalau namanya disebutkan secara eksplisit di surah At-Taubah kalau nggak salah. Waqalatil Yahudu Uzairun ibn Allah, waqalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Dan Nabi Uzair itu yang dianggap putra Allah oleh orang Yahudi. Mhm. Dianggap anak Tuhan. Iya, Waqalatil Yahudu Uzairun ibn Allah. Uzair itu putra Yahudu ya, ya, anak Yahudi. orang Yahudi. Ya. Oke, baik. Baik, Pak Cukup ya Ustadz, terima untuk kasih. hari ini ya. Makasih banyak Pak Ustadz. Baik, kita doa dulu. Ya, silakan. Silakan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ya Ani, Lisa. Norma, aku nanya deh. Ini kamera aku dari tadi muka aku nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kok bisa nggak ada Kelihatan ya kok, di layar kelihatan gue cakep. muka gue? Enggak, di layar gue nggak ada Ada. muka gue.